saat senang itu dia bebaskan budaknya bernama Thuwaibah, dan Sayyidah Thuwaibah ini akan memberikan ASI-nya kepada Nabi sebelum Sayyidah Halimah Sa'diyah. Jadi begitu dibebaskan, merdeka beliau, ketika merdeka kemudian memberikan ASI kepada Nabi, itu dinilai oleh Allah meringankan keadaannya saat di alam kubur setiap hari Senin. Baik, jawaban yang pertama itu dulu. Ya. Ini andai kata Syah, harusnya ini kan ini luput dari Abu Bakar atau tidak? Yang seperti ini. Siapa yang paling dekat kepada Nabi? Di laut. Ayo. Hasilnya diserahkan kepada teman-teman. 625 ini adalah 5 kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali lagi dengan kami di Lampai Channel berbagi manfaat. Nah, pada kesempatan kali ini sahabat Lampai Channel kita akan membahas ini terkait dengan UAS. Ya, yang sekarang lagi rame-ramenya ini sahabat Lampai Channel, yaitu terkait dengan Maulid Nabi. Nah, kemarin kita sudah dapatkan itu video singkat yang dari Ustadz Adi Hidayat ini yang menyebar syubhat terkait dengan Abu Lahab yang membebaskan budaknya, sehingga Allah Subhanahu wa taala meringankan meringankan dirinya di dalam neraka sahabat Lampai Channel, sehingga dia menyebarkan ini bentuk cintanya Abu Lahab kepada kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia membebaskan budaknya dan akibatnya itu dia diringankan siksaannya di neraka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, seperti itulah kalau bukan Ustadz Adi Hidayat selalu menyebarkan fitnah-fitnah, syubhat-syubhat. Karena kalau kita dapatkan sahabat Lampai Channel, saya sudah buat videonya, nanti anda melihat saya di YouTube kami lagi terkait dengan beliau ini yang sebenarnya dia ini bukan Muhammadiyah sahabat Lampai Channel. Kalau Muhammadiyah tidak seperti ngawur seperti begini, tidak suka menyebarkan syubhat tentang Maulid Nabi, dan Muhammadiyah kan tidak merayakan itu. Dan dia ini kan NU, sebagaimana dia mengaku sendiri yang orang tuanya sekolahkan dia di NU supaya dia di Muhammadiyah supaya dia menjelaskan tentang NU kepada yang Muhammadiyah sahabat Lampai Channel. Oke. Nah, di sini kita akan melihat sekaligus kita lihat pantahannya oleh Ustadz Zul terkait dengan apakah benar itu, yaitu menjadi dalil tentang Abu Lahab itu. Ya, Abu Lahab kan dia konon katanya senang, tapi ingat dia tidak cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya dia senang saja. Kalau dia cinta kepada Nabi, maka dia akan sebagaimana dalam Al-Quran, fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikutilah aku, ya. Allah akan mencintai kepada kalian, ya. Ikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya sekedar cinta saja, bukan hanya sekedar mengagungkan. Oke, kita lihat sahabat Lampai Channel. Saya tidak berpanjang lebar, antum saksikan secara keseluruhan supaya goals yang kita akan dapatkan, yang kita akan bahas di kolom komentar itu kita dapat sahabat Lampai Channel. Jadi antum di sini menyaksikan, jangan skip supaya mendapatkan ilmu juga dari Ustadz Zul. Ya, antum suka ataupun tidak suka, antum dengarkanlah penjelasannya sampai akhir. Oke, kita dengarkan sahabat Lampai Channel. Ini menarik ini sahabat Lampai Channel. Tapi antum yang baru bergabung dengan kami di Lampai Channel, antum ikuti dakwah kami di Lampai Channel berbagai manfaat. Semoga menjadi amal jariah bagi kita semuanya. Dan antum saya ingatkan komentar-komentar yang baik-baik. Oke, saya perlihatkan. Saat senang itu dia bebaskan budaknya bernama Thuwaibah, dan Sayyidah Thuwaibah ini akan memberikan ASI-nya kepada Nabi sebelum Sayyidah Halimah Sa'diyah. Jadi begitu dibebaskan, merdeka beliau, ketika merdeka kemudian memberikan ASI kepada Nabi, itu dinilai oleh Allah meringankan keadaannya saat di alam kubur setiap hari Senin. Saya tanya pada anda, Abu Lahab itu muslim atau kafir? Ingkar atau taat? Memusuhi Nabi atau tidak? Tapi pernah gembira dengan maulidnya Nabi, sampai membebaskan budaknya, diringankan keadaannya di alam kubur. Antum musuh Nabi bukan? Umat Nabi bukan? Umat Nabi. Kita bukan musuh Nabi, kita umat Nabi. Iman kepada Allah dengan mengikuti pada Rasulullah. Dengan kita gembira dengan lahirnya Rasulullah SAW, bukan hanya ringannya, kita berharap syafaat Rasulullah SAW. Ya, itu sahabat Lampai Channel. Sebelum kita mendengarkan bantahannya kepada Ustadz Zul, karena yang penuh dengan ilmu, saya beri tanggapan sedikit ya. Itu bagaimana tanggapannya antum sahabat Lampai Channel? Ya, antum kalau tulis di kolom komentar. Jadi terkait dengan Thuwaibah ini, yang sebagaimana tadi dia, antum muslim atau tidak?
atau cinta Nabi atau tidak. Ya, itu syubhat ya dalam untuk mempengaruhi pola pikir seseorang, memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti begitu. Ya memang kita yang cinta Nabi, kita ini Muslim, bukan kafir, ya. Tapi bersama dengan itu Abu Lahab memberikan saking senangnya, maka dia membebaskan budaknya, sehingga itu dia diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala di api neraka. Ini bukan dalil sahabat Lampai Channel ya, ini dalil cocok logi yang biasa dilakukan oleh ahlul bid'ah. Jadi cocok logi itu seperti itu, mencocok-cocokkan sesuatu, mencari-cari, oh ini dalilnya cocok dengan dalil ini, cocok dengan ini, padahal itu tidak pada tempatnya sahabat Lampai Channel. Jadi kalau cinta kepada Nabi SAW kerja karena sunnahnya. Nabi SAW sebutkan, ya dia senang berpuasa di hari Senin karena dia dilahirkan. Ya antum berpuasa di situ. Ya antum berpuasa di hari Senin. Kalau Nabi SAW berpuasa di hari Kamis, antum berpuasa di hari Kamis. Itu namanya cinta kepada Nabi SAW. Kalau Rasulullah SAW melarang untuk riba, ya tinggalkan riba itu. Ya, kalau Rasulullah SAW melarang maksiat, tinggalkan kemaksiatan itu. Kalau Rasulullah perintahkan makan dengan tangan kanan, gunakanlah tangan kananmu itu untuk makan. Kalau Rasulullah melarang jangan kamu makan sambil berdiri, maka jangan Anda makan sambil berdiri. Laksanakan sunnah-sunnah Nabi SAW. Itulah bentuk kita cinta kepada Nabi SAW, yaitu ittiba kepada Nabi SAW, bukan kepada Abu Lahab sebagai dalilnya. Bagaimana Abu Lahab dijadikan sebagai dalil sahabat Lampai Channel? Nah dia itu kafir. Ya bahkan diturunkan ayat khusus terkait dengan Abu Lahab. Ya, dia diringankan bebannya, dia bukan masalah itu. Dia adalah orang yang tidak mengikuti Nabi SAW. Dia tidak cinta kepada Nabi SAW. Ya, jadi tidak bisa orang kafir dijadikan sebagai dalil. Oke sahabat Lampai Channel, saya tidak berpanjang lebar. Antum saksikan bantahan bagaimana Ustaz dulu membantah subhat Ustaz Adi Hidayat ini, supaya antum lihatlah ya. Subhat ini bagaikan sarang laba-laba ya, tidak lebih kuat daripada sarang laba-laba. Ayo kita lihat. Ya, ada lagi yang menyebutkan, katanya ada dalam riwayat Al-Bukhari, ya, dari Urwah, Nabi berkata tentang Thuwaibah. Thuwaibah budak Abu Lahab, dulunya budak Abu Lahab. Ya, jadi Abu Lahab ini katanya membebaskan Thuwaibah, membebaskannya. Ya. Lalu Thuwaibah ini menyusui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika Abu Lahab meninggal, maka Abu Lahab ini dilihat oleh sebagian keluarganya di dalam mimpi, di kondisi yang paling mengerikan, paling jeleknya. Maka dikatakan kepadanya, ada apa denganmu? Maka Abu Lahab berkata, saya tidak ketemukan setelah kalian, maksudnya dari kebaikan semuanya adab, kecuali saya diberi minum pada ini. Ya, sesuatu sedikit sekali. Ya. Kenapa diberi sedikit walaupun tidak ada artinya, tapi diberi bi ataqati Thuwaibah, karena saya telah membebaskan Thuwaibah. Ya, telah membebaskan Thuwaibah. Datang lagi pada sebagian orang, dia tafsirkan lebih luas lagi pada orang-orang yang mengatakan mendukung Maulid, katanya datang dalam sebagian riwayat bahwa siksaan diringankan terhadap Abu Lahab setiap hari Senin disebabkan karena dia membebaskan Thuwaibah. Tatkala Thuwaibah ini memberi kabar gembira bahwa Nabi itu telah lahir. Iya. Nah, jadi ini ada dua kisah ya, ada kisah dalam Bukhari, ada yang kisah di luar di luar Bukhari. Baik, jawaban yang pertama itu dulu. Ya. Ini andai kata Syah, harusnya ini kan ini luput dari Abu Bakar atau tidak? Yang seperti ini. Siapa yang paling dekat kepada Nabi? Abu Bakar As-Siddiq. Baik, Urwah Ibnu Zubair, tabi'in, tidak berjumpa Nabi. Ya. Di riwayat yang lain disebutkan beliau mengambilnya dari Al-Abbas. Al-Abbas yang bermimpi melihat Abu Lahab. Al-Abbas sendiri pernah dinukil merayakan Maulid Nabi? Tidak ada. Jelas ya? Jadi tidak ada yang memahami seperti itu dari kalangan para sahabat. Nah, jawaban yang lainnya, ini riwayat terkait dengan kalau kisah bahwa Thuwaibah itu menyusui Nabi, itu haditsnya dalam riwayat Bukhari dan Muslim, itu syah, tidak diragukan. Iya, ada silang pendapat di kalangan ulama apakah Thuwaibah masuk Islam atau tidak. Karena itu disebutkan Thuwaibah
radhiyallahu anha sebagai sahabat di Al-Isabah oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Baik, walaupun ada silang pendapat di dalam hal tersebut. Tapi dia menyusui Nabi, ya benar menyusui Nabi. Tapi kapan dia menyusui Nabi? Iya. Nah, ini riwayat-riwayat yang datang, itu datangnya dari siapa? Urwa ibnu Zubair. Urwa ini tabi'in. Tidak berjumpa dengan Nabi. Jadi dia hadir nggak kisah ini? Tidak hadir. Ini namanya mursal dalam sisi apa? Hukum riwayat. Dan hadits mursal itu adalah hadits yang lemah. Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala itu kadang membawakan sebagian riwayat. Ada yang mu'allaq, ada yang mursal di sebelum hadits sahihnya atau setelahnya. Nah itu dimaklumi. Dan Imam Al-Bukhari memasukkan dari mu'allaqat, dari beberapa riwayat yang terputus di dalam sahihnya, itu sekedar penguat, tapi bukan dianggap sebagai hadits yang sahih sama dengan hadits-hadits yang telah diakui dan diterima oleh para ulama. Baik, jadi ini dibahas ya oleh para ulama, dan Ibnu Hajar sendiri mengatakan bahwa ini mursal dari Urwa. Ya, dan yang menyebutkan bahwa dia diringankan siksaannya setiap hari Senin, itu tidak ada dari riwayat yang menguatkannya. Ya, tidak ada riwayat yang menguatkannya. Kemudian dari sisi makna juga, andai kata ini sahih misalnya, atau sebelum kita bertolak kepada sahih, ini kan mimpi, ya kan? Mimpi. Sekarang mimpi hujjah dalam syariat atau bukan? Bukan hujjah dalam syariat. Baik, jawaban yang keempat, andai kata anggaplah itu benar, iya, Suwaibah ini gara-gara memberi kabar gembira kepada Abu Lahab. Wahai Abu Lahab, ya, kemenakanmu lahir. Wah, Abu Lahab berkata, kamu karena kasih kabar gembira kepada saya, kamu bebas. Ya. Jadi katanya Abu Lahab, saya bergembira dengan kelahiran Nabi, dia diringankan siksanya. Bagaimana pula dengan seorang mukmin yang bertauhid bergembira dengan kelahiran Nabi dengan merayakan apa? Maulidnya. Caranya mengkiaskan, masya Allah ya. Nah itu jawabannya secara berurut seperti itu tadi. Pertama, tidak ada sahabat tabiin, tabi'ut memahami seperti itu. Dari mana dia bisa memahami sendiri? Kemudian yang kedua, riwayatnya mursal. Kemudian yang ketiga, ini mimpi. Mimpi itu bukan apa? Hujjah. Kemudian yang keempat, ini menyelisihi zahir Al-Quran. Iya. Karena Al-Quran itu, di dalam Al-Quran orang kafir, amalannya itu bagaimana kalau kafir? Hancur amalannya. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami hadapi amalan yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amalannya bagikan debu yang berterbangan. Itu menyelisih Al-Quran. Dan yang terakhir di sini Abu Jahal. Sebenarnya banyak jawaban ya. Ya banyak jawaban di sini oleh para ulama. Jadi saya ringkas. Ya. Baik, ini kegembiraan Abu Lahab dengan kelahiran Nabi waktu itu. Kegembiraan sifatnya apa? Sifatnya ibadah atau kegembiraan tabii? Hah? Saya misalnya punya saudara, ya, lahir anaknya, saya gembira atau tidak? Saya gembira kan begitu, itu tabiat namanya. Tabiat, itu tidak terkait dengan apa? Tidak terkait dengan ibadah. Baik. Ya, sahabat Lampai Channel, bagaimana tanggapannya antum? Ya, kita sudah dengarkan semuanya, masya Allah jelas ya. Jadi kalau cuma sekedar mencintai saja tanpa terkait dengan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan dalil, karena itu adalah tabiat. Kalau itu bergembira adalah tabiat, bukanlah ibadah ya. Jadi Ustaz Adi Hidayat ini ya memang menyebarkan syubhat. Jadi hadis juga yang dia bawa tentang tentang bergembiranya Abu Lahab itu hanya berdasarkan mimpi saja. Jadi hanya kisah-kisah tersebut dari Urwa itu, Urwa juga dia tabiin ya sahabat Lampai Channel ya, dia tabiin, bukan dia sahabat ya. Sebagaimana ada dia sampaikan bahwa beberapa riwayat juga yang dia itu adalah mursal, hadis yang mursal, sehingga terjadinya keterputusan di situ. Hadis yang mursal yaitu hadis yang lemah, sebagaimana Ibnu Hajar juga mengatakan seperti itu ya sahabat Lampai Channel. Jadi kesimpulannya adalah cinta itu kepada Nabi harus ikut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abu Lahab bergembira dengan kelahiran Nabi itu hanya sekedar mimpi saja ya, sekedar hanya kisah-kisah mimpi dari keluarganya ataupun dari orang lain. Ada yang menyatakan dari Ibnu Abbas yang bermimpi ya. Jadi itu hanya sekedar mimpi, tidak bisa dijadikan hujah. Kemudian cinta itu bukan ibadah, dia hanya tabiatnya seseorang sahabat Lampai Channel. Jadi tidak benar itu kalau apa yang dikatakan oleh Ustaz Adi Hidayat. Semoga Allah merahmati kita semuanya dan memberikan hidayah kepada mereka. Subhanakallah bihamdik, syadun la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله رب العالمين.